Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Nanik Fitrianingsih, dan rekan saya, Dava Ayasi Wahyu Hizbullah. Di sini kami akan memaparkan hasil review jurnal mengenai model matematika kecanduan terhadap rokok untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemodelan matematika yang diampu oleh Ibu Ambar Winarni SSI MSc. Pada presentasi atau pemaparan kali ini, yang pertama kali akan menjelaskan adalah saya, Nanik Fitrianingsih, dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dava Ayasi Wahyu Hizbullah. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah mengenai pendahuluan dari model kecanduan terhadap rokok. Model kecanduan terhadap rokok dibentuk menggunakan model dasar dalam matematika epidemiologi, yaitu model SIR, yang dimana SIR sendiri merupakan singkatan dari susceptible, infection, dan remove, dimana model SIR tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Kirmack dan McKittrick pada tahun 1927. Pada tulisan ini, model akan dikembangkan dengan memasukkan faktor gender, yaitu populasi pria dan wanita. Tiap populasi dibagi menjadi 3 subpopulasi, yaitu perokok potensial, perokok atau perokok berat, dan perokok yang berhenti merokok. Selanjutnya yaitu pembentukan model. Mengingat banyaknya faktor penyebab seseorang kecanduan untuk merokok, maka diperlukan beberapa asumsi untuk menyederhanakan masalah. Nah, berikut adalah asumsi yang digunakan untuk memodelkan masalah kebiasaan merokok. Nah, yang pertama yaitu populasi dalam sistem dibagi menjadi 2 subpopulasi, yaitu populasi pria yang dilambangkan dengan M dan populasi wanita yang dilambangkan dengan F. Subpopulasi pria dibagi menjadi 3 kelas populasi, yaitu pria potensial dilambangkan dengan PM, pria perokok aktif dilambangkan dengan SM, dan pria yang berhenti merokok dilambangkan dengan RM. Begitu pula dengan subpopulasi wanita, yang mana wanita potensial dilambangkan dengan PF, wanita perokok aktif dilambangkan dengan SF, dan wanita yang berhenti merokok dilambangkan dengan RF. Nah, yang pembentukan model yang ketiga itu banyaknya populasi disimbolkan dengan NT setiap saat dianggap konstan, sehingga rata-rata jumlah populasi yang masuk dalam sistem atau μn akan sama dengan rata-rata jumlah populasi yang keluar dari tiap kelas, yaitu ada μp, μs, dan μr. Dengan 1/μ menyatakan waktu rata-rata seseorang yang akan berada dalam sistem. Diasumsikan pula bahwa μm sama dengan μf sama dengan μ. Selanjutnya, pembentukan model yang keempat. Seseorang yang akan menjadi perokok aktif hanya jika berinteraksi dengan pria perokok aktif. Dengan kata lain, jika seseorang pria atau wanita potensial bergaul dengan pria perokok aktif,
maka orang tersebut akan menjadi perokok pula karena dipicu oleh keinginan untuk mencoba. Akibatnya, ada dua parameter yang mempengaruhi interaksi tersebut, yaitu ada parameter kontak dilambangkan dengan C kecil, didefinisikan sebagai rata-rata banyaknya interaksi secara acak, yaitu berupa pergaulan antara pria perokok aktif dengan pria atau wanita potensial per satuan waktu dengan peluang berhasilnya kontak sebesar konstan. Interaksi ini dapat digambarkan dalam bentuk perkalian antara P dan S dengan hanya melibatkan suku linear dari masing-masing P dan S, yaitu ini. Pembentukan model yang kelima ini yaitu beta M dikali PM dikali SM per NM. Dan beta F dikali PF dikali SF per NF dengan beta M sama dengan CM sigma M dan beta F sama dengan CF dikali dengan sigma F. Pembentukan model yang keenam yaitu pria atau wanita perokok yang berhenti merokok tidak dapat dimasukkan dalam kelas potensial karena dianggap bahwa kebiasaan merokok tersebut dapat kambuh kembali walaupun tanpa berinteraksi dengan pria perokok aktif. Nah, hal ini tuh digambarkan oleh alfa M, SM dan alfa F dikali SF dengan 1 per alfanya itu merupakan waktu rata-rata seseorang akan berhenti merokok. Diasumsikan pula bahwa kebiasaan merokok itu tidak akan kambuh kembali karena adanya kesadaran seseorang pada efek rokok bagi kesehatan. Selanjutnya yaitu model matematika. Jadi yang pertama itu kan ada male system dan female system. Jadi kalau male itu yang pria dan ini yang female itu yang wanita. Ini pria. Dan ini yang wanita. Jadi berdasarkan asumsi tadi yang pembentukan model itu menghasilkan gambar satu ini ya. Nah, untuk memudahkan pada pembahasan dari gambar satu ini maka peneliti itu akan membuat model yang bergantung pada dimensi untuk memudahkan. Nah, definisinya itu definisi peubahnya agar lebih mudah ya, itu PM sama dengan PM per NM, SM sama dengan SM per NM, dan seterusnya sampai sama dengan mu
akan menjadi atau ditulis menjadi persamaan yang pertama. Nah, parameter-parameternya seperti beta sama dengan beta per mu dan alfa sama dengan alfa per mu itu menjadi persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya model matematika tak berdimensi berdasarkan diagram skematik pada gambar 1 untuk peubah 1 dan parameter 2 dan parameter pada persamaan yang kedua. Jadi pada gambar 1 untuk persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua diberikan oleh sistem persamaan diferensial, yaitu dpm per dt sama dengan 1 dikurangi beta m dikali pm dikali sm dikurangi pm. Selanjutnya dsm per dt sama dengan beta m dikali pm dikali sm dikurangi dengan alfa m dikali sm dikurangi dengan sm. Selanjutnya itu drm per dt sama dengan alfa m dikali sm dikurangi rm. Selanjutnya dpf per dt yaitu sama dengan 1 dikurangi beta f dikali pf dikali sf dikurangi pf. Lalu ada dsf per dt sama dengan beta f dikali pf dikali sf dikurangi alfa f dikali sf dikurangi sf. Yang terakhir ada drf per dt akan sama dengan alfa f dikali sf dikurangi rf. Lalu selanjutnya dari persamaan ketiga dilengkapi dengan kondisi awal, yaitu PM0 sama dengan PM0, SM0 sama dengan SM0, dan seterusnya dengan PM0 ditambah SM0 ditambah RM0 sama dengan 1 dan PF0 ditambah SF0 ditambah RF0 sama dengan 1. Nah, yang selanjutnya adalah menganalisis dan hasil. Yang pertama yaitu titik tetap taksonomik dan analisis kestabilan. Pada bagian ini, analisis akan difokuskan pada populasi pria perokok karena populasi ini yang mengakibatkan munculnya kasus kedua, dalam hal ini munculnya perokok aktif baru. Nah, titik tetap taksonomik merupakan salah satu solusi kesetimbangan sistem yang memberikan makna bahwa untuk jangka waktu yang lama, lingkungan atau komunitas tertentu akan bebas dari perokok aktif. Titik tersebut adalah PM bintang, SM bintang, RM bintang yang akan sama dengan 1,00. Kestabilan titik tetap taksonomik ini dapat ditentukan melalui analisis kestabilan linear yang dituangkan dalam teorema berikut. Nah, ini teorema 1 ya. Misalkan PM bintang, SM bintang, RM bintang itu akan sama dengan kurung buka 1,0,0 kurung tutup. Adalah titik tetap taksonomik dari sistem 3.1 min 3.3. Nah, titik tetap taksonomik tersebut stabil asimptotik secara lokal jika dan hanya jika R0 kurang dari 1 dengan nilai
R0 nya yaitu beta M per alfa M plus 1. Nah, di sini ada bukti. Pelinearan sistem dari 3.1 dikurangi 3.3 di sekitar titik tetap menghasilkan matriks Jacobi, yaitu G100 ada min 1 min beta M 0 0 beta M min alfa M min 1 0, lalu ada 0 alfa M dan min 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai eigen dari matriks Jacobi sebelumnya hingga mendapatkan nilai eigen, yaitu lambda 1 itu min 1, lambda 2 itu min 1, lambda 3 nya itu beta M dikurangi alfa M dikurangi 1. Nah, karena diketahui bahwa titik tetap stabil asimtotik secara lokal, maka lambda 3 bernilai negatif atau kurang dari 0, atau beta M per alfa M plus 1 kurang dari 1. Jika di definisi R0 sama dengan beta M per alfa M plus 1 dengan nilai R0 sama dengan beta M per alfa M plus 1. Jadi terbukti bahwa jika titik tetap tak endemik stabil asimtotik secara lokal, maka R0 kurang dari 1. Nah, untuk bukti yang ke kiri, yaitu tinjau persamaan karakteristik yang sebelumnya tadi. Nah, dari persamaan karakteristik sebelumnya itu kan nilai eigennya ada min 1, eigen 2 nya juga min 1, dan nilai eigen yang ketiga atau lambda 3 itu beta M dikurangi alfa M dikurangi 1. Nah, agar titik tetap sistem stabil, maka nilai eigen 3 nya itu atau lambda 3 itu harus bernilai negatif. Misalnya itu R0 itu kan sama dengan beta M per alfa M plus 1. Nah, karena diketahui R0 kurang dari 1, maka beta M min alfa M min 1 itu kurang dari 0. Jadi diperoleh lambda 3 nya itu kurang dari 0. Nah, karena ketiga nilai eigen negatif, akibatnya sistem akan stabil asimtotik secara lokal. Jadi terbukti bahwa R0 kurang dari 1, maka titik tetap tak endemik sistem stabil asimtotik secara lokal. Jadi terbukti ya, jika R0 kurang dari 1, maka titik tetap tak endemik sistem stabil asimtotik secara lokal. Lalu yang kedua itu ada sistem titik tetap endemik dan analisis kestabilan. Titik tetap endemik merupakan salah satu solusi kesetimbangan sistem yang memberikan makna bahwa untuk jangka waktu yang lama dalam lingkungan atau komunitas tertentu, populasi perokok selalu ada dan berpeluang untuk menyebabkan orang lain menjadi perokok aktif. Nah, dengan membuat persamaan 3.1 min 3.3 sama dengan 0, maka diperoleh titik tetap yang kedua berupa endemik, yaitu PM double star, SM double star, RM double star, yaitu sama dengan 1 min R0, R0 min 1 per beta M, alfa M
dikali R0-1 per beta M, dengan R0 sendiri adalah beta M per alfa M plus 1. Seperti halnya dengan titik tetap tak endemik. Syarat kestabilan titik endemik dapat ditentukan melalui analisis kestabilan linear yang dituangkan dalam teorema berikut. Nah, di sini ada teorema yang kedua. Misalkan PM double star, SM double star, dan RM double star itu adalah titik tetap endemik dari sistem 3.1 min 3.3. Nah, titik tetap endemik tersebut itu stabil asimptotik secara lokal jika dan hanya jika R0 lebih dari 1 dengan nilai R0 sendiri adalah beta M per alfa M plus 1. Bukti pelinearan sistem di sekitar titik tetap menghasilkan matriks Jacobi seperti cara yang pada teorema pertama. Ini hasilnya. Lalu setelah kita mendapatkan atau menghasilkan matriks Jacobi, kita akan mencari nilai eigennya. Nah, di sini diperoleh nilai eigennya itu lambda 1 yaitu min 1, dan persamaan kuadratnya itu lambda kuadrat plus alfa lambda plus B sama dengan 0, dengan alfanya itu adalah R0, B nya adalah R0 min 1 dikali beta M per R0. Nah, persamaan kuadrat tersebut itu akan mempunyai dua akar real yang negatif atau dua akar kompleks dengan bagian real yang negatif jika dan hanya jika koefisien A dan B itu lebih dari 0 atau tidak negatif, tidak bernilai negatif. Selanjutnya, karena diketahui titik tetap endemik sistem stabil asimptotik secara lokal, maka dua nilai eigen lainnya bernilai negatif atau dengan kata lain koefisien. Dan dari persamaan kuadrat tersebut, A dan B itu lebih dari 0. Akibatnya diperoleh nilai R0 lebih dari 1 dengan nilai R0 nya adalah beta M per alfa M plus 1. Jadi terbukti bahwa jika titik tetap endemik sistem stabil asimptotik secara lokal, maka R0 lebih dari 1. Nah, bukti ke kiri ya. Selanjutnya itu bukti yang ke kiri, yaitu tinjau persamaan karakteristik yang sebelumnya itu yang diperoleh lambda satunya itu min 1, dan persamaan kuadrat atau persamaan yang keempat itu lambda kuadrat plus alfa lambda plus B sama dengan 0, dengan A nya adalah R0, B nya adalah R0 min 1 dikali BM per beta per R0. Nah, agar titik tetap endemik stabil, maka dua nilai eigen lainnya haruslah bernilai negatif. Karena diketahui R0 lebih dari 1 dengan R0 sama dengan beta M per alfa M plus 1. Maka alfa, B itu lebih dari 0. Akibat dari persamaan kuadrat yang keempat, yang lambda kuadrat plus alfa lambda plus B sama dengan 0 itu menghasilkan dua akar real yang negatif atau dua akar kompleks dengan bagian real yang negatif. Karena ketiga nilai eigen negatif, maka titik tetap endemik akan stabil asimptotik. Jadi terbukti bahwa
lebih dari satu, maka titik tetap endemik sistem stabil asimptotik secara lokal. Selanjutnya yaitu 3.3 ya, yaitu mengenai basic reproductive number atau R0. Nah, dalam masalah kebiasaan merokok, R0 itu dapat dinyatakan sebagai rata-rata banyaknya kasus kedua atau kasus sekunder yang dihasilkan oleh perokok aktif pada saat ia berinteraksi dalam sebuah populasi yang potensial. Nilai R0 ini itu diperoleh melalui syarat kestabilan titik tak endemik atau titik endemik, karena stabil atau tidaknya kedua titik tersebut ditentukan melalui besar kecilnya nilai R0. Tinjau nilai R0 yang telah diperoleh dari syarat kestabilan kedua titik tetap, yaitu R0 sama dengan beta M per alfa M plus 1, dengan beta M sendiri adalah rata-rata kontak dan 1 per alfa M plus 1 adalah periode terjadinya kontak. Secara umum R0 ini itu sistem bergantung pada parameter beta M dan juga alfa M. Nah, besar kecilnya R0 itu ditentukan dengan cara mengetahui ambang batas dari setiap parameter atau kebergantungan antara parameter beta M dan juga alfa M. Jika R0-nya 1, yang merupakan titik bifurkasi sistem atau turn point, maka diperoleh persamaan beta M sama dengan alfa M plus 1. Nah, gambar di bawah ini itu memperlihatkan hubungan antara parameter beta M dengan alfa M untuk nilai R0 yaitu sama dengan 1. Nah, ini ya, ini grafik atau gambar yang memperlihatkan hubungan antara parameter beta M dengan alfa M untuk nilai R0 nya adalah 1. Selanjutnya dari gambar sebelumnya itu dapat dilihat ya, jika beta M itu kurang dari 1, maka nilai R0 akan selalu kecil dari 1. Nah, untuk nilai alfa M lebih dari 0. Sebaliknya, jika nilai BM cukup besar, maka R0 akan kecil dari 1 jika nilai alfa M juga besar. Penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk poin yang keempat akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dafa Ayasi Wahyu Hizbullah. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi. Poin 4, simulasi numerik. Pada bagian ini akan dilakukan simulasi dengan menggunakan nilai parameter yang telah diperoleh di persamaan yang kelima. Untuk simulasi yaitu alfa M sama dengan 1,145, alfa F sama dengan 1,072, beta M sama dengan 30, beta M sama dengan 3,0
3,018, beta M sama dengan 2,72. Nilai tersebut merupakan hasil estimasi yang menggunakan data Prokop-Tigret Priatin. Dengan menggunakan nilai parameter tersebut diperoleh RO sama dengan 1,406, yang berarti titik tetap tak endemik tidak stabil dan titik tetap endemik stabil asimptotik secara lokal, sehingga untuk waktu yang cukup besar solusi model akan menuju ke titik tetap endemik tersebut. Kelakuan solusinya dapat dilihat pada gambar 3 berikut. Ini gambarnya, kemudian ini adalah penjelasannya. Gambar 3 grafik solusi dengan nilai awal PM dalam kurung 0 sama dengan 0,26, SM dalam kurung 0 sama dengan 0,51, RM dalam kurung 0 sama dengan 0,23, PF dalam kurung 0 sama dengan 0,48, SF dalam kurung 0 sama dengan 0,41, RF dalam kurung 0 sama dengan 0,11. Kemudian perhatikan lagi, ada 3 kotak yang merupakan gambar bidang fase antara subpopulasi pria dan wanita perokok. Lanjut, simulasi numerik. Jika nilai beta M diturunkan sebesar 10%, yaitu menjadi 0,3018, maka akan diperoleh nilai R 0 sama dengan 0,14006, yang berarti bahwa titik tetap ekonomi akan stabil asimptotik secara lokal dan titik tetap endemik tidak stabil, sehingga untuk T yang cukup besar solusi model akan menuju ke titik tetap tak endemik tersebut. Jadi untuk waktu yang stasioner, jumlah biaya perokok aktif akan hilang sama sekali dari populasi, sehingga endemik tidak akan terjadi. Kelakuan solusinya dapat dilihat dalam gambar 5 berikut. Perhatikan gambar dan juga ada penjelasan. Gambar 5 grafik solusi dengan nilai awal PM dalam kurung 0 sama dengan 0,26, SM dalam kurung 0 sama dengan 0,51, RM dalam kurung 0 sama dengan 0,23, PF sama dalam kurung 0 sama dengan 0,48, SF dalam kurung 0 sama dengan 0,41, RF dalam kurung 0 sama dengan 0,11, dan nilai beta M yang diturunkan sebesar 10% dari 3,1808 menjadi 0,3018. Kesimpulan dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa jika rata-rata kontak antara pria potensial atau wanita potensial dengan pria perokok aktif per individu per tahun dapat dikontrol, maka untuk kondisi yang stasioner endemik dalam suatu populasi tidak akan terjadi, yang berarti bahwa populasi perokok dapat direduksi dari sistem yang kita amati. Terima kasih. Selanjutnya akan saya berikan lagi kepada Nani. Terima kasih Dava. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kurang lebihnya kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.